and I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita bahas Halloween Ends 2022. Babak final perseteruan Laurie Strode melawan pembunuh bertopeng legendaris, yaitu Michael Myers. Di film sebelumnya, yaitu Halloween Kills 2021, malam Halloween itu berakhir dengan tragis. Michael Myers ngamuk, membantai massa dan membunuh anak perempuan Laurie. Lalu dia menghilang entah kemana. Nah, film Halloween Ends mengambil latar 4 tahun setelah tragedi tersebut. Kita bakal melihat bagaimana Laurie mencoba menata ulang hidup dan berdamai dengan traumanya. Tapi apakah kota Haddonfield benar-benar sudah aman? Ataukah hilangnya Michael Myers justru jadi ketenangan sebelum badai teror yang lebih ngeri datang kembali? Nah, daripada kalian makin kurius, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Pada malam Halloween tahun 2019, seorang pemuda bernama Corey Cunningham datang ke rumah pasangan yaitu Roger dan Joan untuk mengasuh anak mereka yang bernama Jeremy. Sebelum pergi, orang tua Jeremy berpesan bahwa anak itu sangat takut dengan malam Halloween semenjak mendengar cerita tentang Michael Myers. Namun kenyataannya Jeremy justru gemar menonton film horor yang sangat menguji adrenalin. Bahkan sampai membuat Corey mual saat menemaninya menonton. Jeremy yang bermulut lancang juga sempat mengejek Corey. Dan saat Corey ke dapur untuk mengambil minum, tiba-tiba terdengar suara ada barang yang jatuh. Ketika dia kembali ke ruang tamu, Jeremy ternyata sudah menghilang. Corey berusaha mencari bocah nakal itu. Namun seseorang tiba-tiba mengambil pisau dapur yang tadi sempat dia pegang. Mendengar suara teriakan Jeremy dari lantai atas, Corey pun memberanikan diri naik dan menemukan pisau tersebut tergeletak di tangga. Corey membawa pisau itu menuju ke sumber suara di lantai atas. Tiba-tiba Jeremy mengejutkannya dari belakang dan mengunci Corey di dalam gudang tepat saat orang tuanya pulang. Karena ketakutan, Corey pun mendobrak pintu gudang itu dengan sangat keras. Akibatnya, pintu itu menghantam Jeremy, sampai dia terpental dan jatuh dari lantai atas sampai tewas. Kejadian tragis itu sayangnya disaksikan langsung oleh orang tua Jeremy dengan posisi Corey yang lagi memegang pisau. Meski akhirnya dibebaskan karena dianggap tak bersalah, kejadian itu membuat Corey menjadi tersangka publik dan mengguncang kejiwaannya. Adegan lalu beralih ke Laurie Strode yang kini hidup berdua dengan cucunya, yaitu Allison. Seperti yang diketahui dari sequel sebelumnya, kedua orang tua Allison alias anaknya Laurie telah menjadi korban dari keganasan Michael. Laurie kini tinggal di Haddonfield dan menghabiskan waktunya menulis buku memori tentang Michael Myers. Hingga dia terkadang lalai dengan apa yang sedang dia kerjakan. Sementara itu, Corey kini mulai bekerja di bengkel rongsokan milik ayahnya, yang bernama Ronald. Di tempat lain, Allison yang sedang dalam perjalanan kerja dihentikan oleh seorang polisi bernama Doug, yang merupakan mantan pacarnya. Cerita berlanjut saat Corey sedang membeli minuman. Dia dihampiri oleh sekelompok remaja nakal yang berniat ingin mengganggunya. Saat tahu bahwa Corey adalah pemuda yang sempat viral karena kasus kematian anak kecil, gerombolan itu membuli Corey hingga tangannya terluka terkena pecahan botol. Aksi perundungan itu akhirnya dihentikan oleh Laurie yang kebetulan sedang mengisi bensin di dekat daerah sana. Dengan meminjam pisau milik Laurie, Corey pun kemudian meluapkan kekesalannya dengan mencocol ban mobil milik kelompok remaja tersebut. Laurie membawa Corey ke klinik tempat Allison bekerja untuk mengobati lukanya, sekaligus mencoba mendekatkan mereka berdua. Cute, isn't she? Shouldn't let that guy talk to you.
Setelah diobati, Ellison menceritakan masalah knalpot mobilnya yang longgar. Berniat membantu, Corey mencoba memperbaikinya namun dia gagal. Go out sometime or something. Malamnya, Ellison mengirim pesan kepada Corey untuk mengajaknya pergi ke pesta besok malam. Keesokan harinya, Corey menjemput Ellison dengan sepeda motornya, dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Di tempat lain, Laurie bertemu dengan Frank Hawkins. Keduanya sebenarnya saling menyukai sejak lama, namun mereka sama-sama ragu untuk mengungkapkannya. Saat di luar, Laurie dihampiri oleh Sondra, seorang survivor yang kehilangan suaranya akibat serangan dari Michael dulu, yang menuntut pertanggungjawaban moral dari Laurie. Malamnya, Corey dan Ellison pergi ke pesta. Di sana, rekan kerja Ellison membicarakan tentang masa lalu Corey. Namun Ellison tidak peduli karena dia sudah terlanjur jatuh cinta. Saat pesta berlangsung, Corey yang mulai mabuk pergi ke bar untuk memesan bir. Tak disangka dia malah berpapasan dengan Joan, ibu dari Jeremy, alias bocil yang tewas di awal film. Pertemuan canggung itu membuat trauma Corey kambuh. Dia menuduh Ellison sengaja menjebaknya, lalu pergi meninggalkan pesta dengan penuh emosi. Dalam perjalanan pulang, Corey kembali dihadang oleh gerombolan remaja nakal yang pernah merundungnya. Mereka mengeroyok Corey secara brutal hingga dia terjatuh dari atas jembatan. It's contagious, right? What did you just say to me? Billy! Shit! Di bawah jembatan, sesosok misterius menyeret tubuh Corey yang pingsan ke dalam gorong-gorong. Saat tersadar, Corey melihat cahaya luar dan mencoba merangkak pergi. Namun sebuah tangan tiba-tiba mencekik lehernya. Sosok itu ternyata adalah Michael Myers. Anehnya, setelah menatap mata Corey, Michael tidak membunuhnya. Sebaliknya, Corey seperti tertular kegelapan dan insting membunuh milik si Michael. Keesokan harinya, Corey datang ke rumah Laurie untuk meminta maaf atas kejadian di pesta tadi malam. Laurie yang membukakan pintu langsung menyadari tatapan mata Corey yang kini terasa dingin dan sangat mirip dengan tatapan Michael Myers. Corey kemudian mengajak Ellison ke rumah lama tempat Jeremy tewas. Dia menjelaskan bahwa kematian bocah itu murni kecelakaan. That's all just a good night. I know, Eddie, but... Malamnya saat mereka sedang berdua di sebuah bar, polisi bernama Doug datang dalam keadaan mabuk. Dia memaksa Ellison ikut bergabung ke mejanya, yang memicu ketegangan hingga Corey nyaris baku hantam dengan Doug sebelum akhirnya dilerai. Setelah mengantar Ellison pulang, Corey pergi ke kolong jembatan tanpa menyadari bahwa Doug membututinya. Dengan nekat, Doug masuk mengejar Corey ke dalam gorong-gorong. Sial baginya, di dalam sana ternyata Michael Myers sudah menunggu. Michael langsung menyerang dan mencocol Doug berkali-kali hingga tewas di depan mata Corey. Kejadian itu pun memicu hasrat psikopat yang ada di dalam diri Corey untuk menjadi mesin pembunuh seperti Michael. Setelah kejadian itu, Corey menemui Ellison di rumahnya dalam kondisi berantakan karena syok usai menyaksikan pembunuhan Doug. Namun Corey justru melampiaskan kelelahannya dengan hal yang berbeda. Keesokan harinya di klinik, rekan kerja Ellison bernama Marnie terus mengoceh dan menghasut Ellison dengan menyebut Corey sebagai psikopat berbahaya. Di sebuah bar, Laurie mengobrol dengan sahabat lamanya yang bernama Lindsay.
Laurie secara terbuka mengungkapkan ketakutannya bahwa tatapan mata Corey sekarang sangat mirip dengan Michael. Obrolan mereka sempat didengar oleh Roger, ayah dari mendiang Jeremy, yang membenarkan bahwa tatapan Corey kini memang telah berubah total sejak kecelakaan malam itu, alias setelah anaknya tewas. Sementara itu, Marnie ternyata menjalin hubungan gelap dengan bosnya sendiri, yaitu Dr. Mathis. Saat mereka berdua bersiap merayakan malam Halloween di apartemen Dr. Mathis, teror mendadak dimulai. Corey menyelinap masuk dan membunuh Dr. Mathis secara brutal, disusul dengan membunuh Marnie yang mencoba bersembunyi. Usai melakukan aksi kejam tersebut, Corey mengajak Ellison jalan-jalan malam dan nongkrong di dekat stasiun radio lokal. And I'd sit up on this roof, up at that tower. Sesampainya di rumah, Corey dihadang oleh ibunya yang protektif dan sangat tidak menyukai hubungan Corey dengan Ellison. Ibunya bahkan menampar Corey, yang memicu kebencian mendalam di hati Corey yang kini merasa dirinya adalah orang jahat. Tepat pada malam perayaan Halloween, geng remaja nakal yang sering merundung Corey mendapati mobil mereka telah dicoret-coret oleh si Corey. Di tempat lain, Ellison yang sedang bersiap-siap pergi menemui Corey dicegat oleh Laurie. Laurie menasehatinya agar menjauhi Corey yang dianggapnya berbahaya. Namun karena sudah dibutakan oleh cinta, Ellison menolak mentah-mentah nasihat dari neneknya. Gerombolan remaja nakal itu kemudian melacak Corey hingga ke bengkel rongsokan milik ayahnya. Namun mereka tidak menyadari bahwa Corey kini telah berubah menjadi sosok psikopat berdarah dingin. Alhasil satu persatu anggota geng tersebut dihabisi secara brutal oleh Corey. Wait, what are you trying to do, man? Oh my god! Saat kekacauan terjadi, Ronald yang sedang berjaga di bengkel mendengar keributan dan mencoba menolong. Sialnya, salah satu anggota geng yang panik justru tidak sengaja menembak Ronald sampai tewas. Murka melihat ayahnya terbunuh, Corey pun menyiksa remaja tersebut sampai tewas. Dengan mental yang sudah rusak sepenuhnya, Corey kemudian pulang ke rumahnya sendiri dan tanpa basa-basi langsung membunuh ibu kandungnya. Setelah itu, target Corey beralih ke stasiun radio lokal. Dia menyelinap masuk dan menyerang si penyiar radio dari belakang. Di sisi lain, Ellison mulai gelisah menanti di tempat mereka berjanji untuk bertemu karena Corey tak kunjung datang. Dia mencoba mencari ke rumah Corey, namun dia malah mendapati rumah itu kosong. Sementara itu, Laurie yang stres memikirkan cucunya yang sedang berjaga di rumah. Dia sempat menelpon polisi dan melaporkan skenario palsu bahwa di rumah Corey telah terjadi kasus bundir. Secara mengejutkan, Corey mendadak muncul dan masuk ke rumah Laurie, yang membuat Laurie langsung melepaskan tembakan. Laurie yang berniat merekayasa kematian Corey sebagai bundir. Dia pun terkejut saat Corey tiba-tiba menyayat lehernya sendiri. Dia melakukan itu agar terkesan seperti Laurie lah yang telah membunuhnya. Ellison yang baru tiba dan melihat kejadian tragis itu langsung histeris. Dia menyalahkan Laurie, lalu pergi meninggalkannya. Saat Laurie masih terdiam di dalam rumah, Michael Myers yang asli datang secara diam-diam. Michael mengambil kembali topengnya dari Corey dan mematahkan leher pemuda itu untuk memastikan kematiannya. Laurie yang menyadari kehadiran Michael langsung bersembunyi untuk menyergapnya. Menggunakan seluruh kekuatannya, Laurie berhasil melumpuhkan Michael.
Meski lehernya sudah disayat dan dicocol, Michael masih mampu bangkit dan mencekik Laurie dengan sisa kekuatannya. Beruntung, Ellison kembali dan langsung mematahkan tangan Michael. Bersama-sama, Laurie dan Ellison akhirnya berhasil menghabisi psikopat tersebut. Tak lama kemudian, polisi dan warga kota Haddonfield berdatangan ke lokasi. Ellison memiliki ide untuk menggotong jasad Michael keliling kota untuk membuktikan kepada warga bahwa psikopat topeng muka pucat alias The Boogeyman benar-benar telah mati. Warga pun bahu-membahu membawa mayat Michael ke tempat pembuangan mobil rongsokan, lalu memasukkan tubuhnya ke dalam mesin penghancur hingga tak bersisa. Procession. There would be no tombstone. Beberapa hari setelah kejadian itu, hubungan Laurie dan Ellison kembali membaik, dan mereka memilih untuk saling menjaga. Film pun ditutup dengan adegan Laurie yang berhasil menyelesaikan buku memorinya tentang si Michael Myers, lalu duduk bersantai di teras rumah bersama Frank Hawkins yang datang berkunjung. Dan film pun selesai. Ending yang akhirnya tamat. Halloween Ends menjadi babak penutup yang menegaskan bahwa monster sejati bukanlah sekedar topeng dari Michael, melainkan lingkaran setan trauma dan dendam yang bisa menular kepada siapa saja, seperti yang terjadi pada Corey. Namun melalui keberanian Laurie dan cucunya, yaitu Ellison, teror panjang yang menghantui kota Haddonfield selama 45 tahun akhirnya resmi berakhir dengan hancurnya tubuh Michael di mesin penggiling besi. Kutukan The Boogeyman telah musnah sepenuhnya. Haddonfield kini bisa kembali damai, dan Laurie akhirnya bisa melepaskan masa lalu kelamnya untuk memulai hidup yang baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.